Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya sedikit menjelaskan mengenai materi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu tidak sih kalau pembahasan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan seringkali memiliki kesepakatan tunggal. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pakar atau disiplin ilmu. Misalnya mengenai istilah republik yang oleh sebagian dianggap sebagai bentuk negara, namun oleh orang lain dianggap sebagai bentuk pemerintahan. Mari kita bahas yuk. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan dulu, saya Dika Asari, nomor absen 12 dari kelas 11 AL3. Nah, di sini ada materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai bentuk negara yang ada 3, yaitu unitaris, federalis, dan konfederalis. Yang selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan ini ada 2 jenis. Yang pertama republik, yang kedua kerajaan. Nah, yang selanjutnya ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini juga ada 3. Yang pertama presidensial, kedua parlementer, ketiga campuran. Nah, apa sih bentuk negara itu? Jadi, bentuk negara adalah susunan organisasi negara yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dan wilayah negara diatur serta dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara umum, bentuk negara dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada negara kesatuan, yang kedua negara serikat, yang ketiga negara konfederasi. Jadi, negara kesatuan atau unitaris yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tetap berada di bawah satu pemerintahan pusat. Nah, ciri-ciri negara kesatuan apa aja sih? Nah, yang pertama, hanya ada satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Yang kedua, pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan penting. Yang ketiga, daerah hanyalah pelaksanaan dari kebijakan pusat. Nah, kalau kelebihan dari negara kesatuan ini, yang pertama, pemerintahan lebih sederhana dan efisien. Yang kedua, penegakan hukum seragam. Nah, dari negara kesatuan ini ada kelemahannya juga nih ya, atau kekurangannya, yaitu daerah tidak memiliki kekuasaan luas dalam mengatur diri sendiri. Nah, negara-negara yang menganut negara kesatuan yang pertama yaitu ada Indonesia, kedua Jepang, yang ketiga Prancis. Yang kedua yaitu negara serikat atau federasi, yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tetap berada di bawah satu pemerintahan pusat. Nah, ciri-ciri dari negara serikat yang pertama terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintah sendiri. Yang kedua, ada pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Yang ketiga, konstitusi menjamin hak negara bagian. Kalau kelebihan negara serikat ini yaitu negara bagian bisa membuat kebijakan yang sesuai kebutuhan lokal. Kalau kelemahannya atau kekurangannya yaitu koordinasi antara pusat dan bagian bisa lebih rumit. Nah, contoh negara-negara yang menganut negara serikat atau federasi yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan India. Yang ketiga ada konfederasi atau konfederalis. Konfederalis atau konfederasi adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara berdaulat yang bekerja sama melalui perjanjian. Biasanya untuk kepentingan bersama seperti pertahanan atau ekonomi. Ciri-ciri konfederasi yang pertama yaitu negara anggota tetap berdaulat penuh. Yang kedua, pemerintah pusat hanya mengatur urusan tertentu. Yang ketiga, keputusan pusat tidak langsung mengikat rakyat, harus melalui negara anggota. Yang keempat, lebih mirip kerjasama antara negara daripada satu negara utuh. Kalau kelebihan dari konfederalis atau konfederasi yaitu menjaga kemandirian anggota dan fleksibel dalam pengambilan keputusan nasional. Nah, kalau kekurangannya apa sih? Jadi kekurangannya yaitu lemah dalam persatuan dan koordinasi dan rentan konflik antar anggota. Jadi, contoh dari negara konfederasi yaitu Amerika, Swiss, dan Eropa.
Nah, selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sebuah negara, terutama dalam hal penunjukan kepala negara. Secara umum, bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, monarki atau kerajaan. Yang kedua ada republik. Yang pertama, yaitu monarki atau kerajaan, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara. Biasanya diperoleh secara turun-temurun. Ciri-cirinya, yang pertama, kepala negara adalah raja atau ratu. Yang kedua, kedudukan diperoleh secara turun-temurun. Nah, jenis-jenis monarki atau kerajaan ini ada dua. Yang pertama, ada monarki absolut, yaitu raja memegang kekuasaan penuh. Contohnya Arab Saudi. Yang kedua, monarki konstitusional, yaitu kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Contohnya yaitu negara Inggris dan Jepang. Selanjutnya ada republik. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan tidak turun-temurun. Ciri-ciri dari republik: yang pertama, kepala negara dipilih berdasarkan pemilu. Yang kedua, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kalau contoh dari republik, itu negara mana aja sih? Jadi, contoh negara yang menganut republik, yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Amerika Serikat, yang ketiga Perancis. Nah, yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah struktur hubungan antara lembaga eksekutif atau pemerintah dengan legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif yaitu pengadilan. Secara umum, sistem pemerintahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, parlementer. Kedua, presidensial. Yang ketiga atau yang terakhir, semi-presidensial atau campuran. Yang pertama, parlementer, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri dari parlementer: yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisah. Yang kedua, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Yang ketiga, parlemen dapat mengubarkan kabinet. Yang keempat, hubungan eksekutif dan legislatif sangat erat. Nah, contoh negara parlementer: yang pertama ada Inggris, kedua Malaysia, dan yang ketiga Belanda. Selanjutnya ada presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Ciri-ciri dari presidensial: yang pertama, kekuasaan eksekutif dipisah dari legislatif. Nah, yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, masa jabatan presiden tetap dan diatur konstitusi. Contoh negara presidensial: yang pertama ada Indonesia, yang kedua Amerika Serikat, dan yang ketiga Brazil. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada semi-presidensial atau campuran, yaitu di mana sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur presidensial dan parlementer, di mana terdapat presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif. Ciri-ciri dari semi-presidensial atau campuran: yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, perdana menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Nah, negara-negara semi-presidensial: yang pertama ada Prancis, yang kedua yaitu Rusia. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.